dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya yang ada di Jawa Timur. Dan sore hari ini saya senang sekali rasanya saya Tika Amsar bisa hadir kembali untuk menemani Anda di program Erlangga Forum. Dan tentunya untuk sore hari ini program Erlangga Forum juga disiarkan serentak bersama dengan LPPL se-Jawa Timur, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan selaku radio host Suara Sidoarjo, Suara Gresik, juga disiarkan bersama di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, dan juga Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, juga Malowopati Bojonegoro, dan Mahardika Bodowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Hari ini masih di awal bulan Januari ya. Di awal bulan Januari sudah di pertengahan sih ya, di minggu kedua bulan Januari di tahun baru 2021 ini. Kita akan berbincang bersama di program Erlangga Forum yang nanti akan dipandu juga oleh host kita, yakni Bapak Suparto Wijoyo selaku Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan tentunya hari ini nanti kita akan membahas tentang arah kepemimpinan baru bersama narasumber lainnya tentunya. Saya ingin sapa dulu dong untuk host dari Erlangga Forum kita sore ini. Assalamualaikum, selamat sore Cak Parto. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Tika. Suaranya kok seger gitu berarti pandemi nggak berpengaruh pada pendapatan ini. Oh amin, mudah-mudahan ya. Kesehatannya juga tambah sehat. Amin, ya robbal alamin. Karena sore ini juga spesial buat saya pribadi. Karena sebelum pilkada kemarin, saya sempat loh jalan-jalan ke Gresik dan main ke rumah Gus Yani di sana bersama suami saya. Tapi nggak ketemu beliau, jadi ketemunya baru hari ini. Jadi seneng banget gitu loh. Karena kampanye saat itu Nah itu dia. Ya, karena suami akhirnya bisa main dan rumahnya besar banget loh Cak Parto di sana, besar sekali. Wah seneng rasanya. Kalau main ke sana kalau nggak pakai Google Map bisa nyasar. Kita berarti nanti bisa juga podcastan di sana. Boleh, kita agendakan. Kita agendakan dari rumah Gus Yani, ya, Bupati terpilih dari Kabupaten Gresik. Nama lengkap beliau kan sebenarnya nama lengkap beliau coba itu Kiai Haji Fandi Ahmad Yani, SE. Kiai Haji Fandi Ahmad Yani SE. Kiai Haji Fandi Ahmad Yani SE. Ya, Gus Yani ini ya. Sudah ke rumahnya saya ketemu nggak pernah di rumahnya sih soalnya ya. Jadi alhamdulillah juga Mbak Tika dan sahabat Erlangga Forum, hari ini juga kita punya tamu kehormatan besar, pemangku media massa besar. Beliau ada pos yang nggak kenal Jawa Pos Mbak. Nah kenal semua toh. Nah itu adalah Pak Dr. Rahman Budianto SHMH. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok iso tambah lemu? Masya Allah. Nonton segeri koyoke lho, rezekine tambah akeh iki. Amin. Alhamdulillah. Pak Rahman sudah rawuh, beliau yang sebagai senior editor Jawa Pos, berarti ini senior itu berarti yang paling lama Mbak, untuk Jawa Pos paling lama ini. Kita sapa nanti Gus Yani apa sudah muncul tadi sejak awal beliau sudah muncul. Assalamualaikum Gus Yani. Waalaikumsalam Prof. Pak Bupati.
Nah, ya, Nah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mbak Tika tadi Gus ceritanya sudah ke rumah jenengan. Nah, saya belum diajak ya. Iya. Nggih, Mbak Tika. Iya, saya ke sana sama suami Wah, tapi tidak ketemu nggak mungkin. ketemu tapi Nggak ketemu. ketemunya di sini, Masya Allah. Erlangga Forum bikin silaturahmi ya, jadi ini banyak bawa rezeki katanya lewat silaturahmi Iya, itu ya. dan alhamdulillah. Iya. Jadi Mbak Tika, kita di samping Gus Yani, ya Gus Bupati sekarang kalau manggil kita, Gus Bupati ya. Kemudian sama Iya. Pak Rahman Budianto, bukan rumah kita. Ini Prof. Badri Munir Sukoco ini, Iya. Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Tika. Selamat sore Pak- juga. Pak Direktur Bupati, pakai sama Pak kopiah. Rahman. Iya, Pak menghormati Direktur pakai Pak kopiah. Bupati. Nah, gitu. Jadi tadi itu Gus Bupati nggak saya infokan ke Pak Rahman, nggak saya infokan bahwa Gus Bupati pakai kopiah. Saya langsung infokan ke Pak Direktur langsung, Prof. Badri, kalau gitu kita pakai Pak. Pakai kita ini ya. Sepertinya ini lagi menyambut pelantikan saya ini nanti ya. Iya. Jadi, alhamdulillah. Jadi kita, Mbak Tika, Iya. temanya menarik ya. Temanya kan menarik ini arah kepemimpinan baru. Dan memang Gus Yani ini kan sebagai orang yang terpilih, orang muda, persislah dengan Prof. Badri ini yang muda gitu ya. Tapi berani ambil satu pilihan politik beliau ini, kalau Gus Yani ini, wis enak loh jadi anggota Dewan, terus ketua DPRD gede, tapi luar biasa melakukan transformasi diri, ya, sehingga memilih jalur untuk jadi bupati di Kabupaten Gresik. Nah, sebelum kita ini nanti perspektif akademiknya dari Prof. Badri, kemudian bagaimana tokoh media kita memberikan optimisme tentang hadirnya kepemimpinan baru ini, saya tanya ringan-ringan dulu pada Gus Yani itu. Gus, kok punya niatan jadi bupati itu? Kalau orang dulu kan mikir gini, Gus Yani itu kurang, sudah jadi ketua dewan, tapi sih semangat. Jadi bupati pasti ada yang dipikirkan, pasti ada sesuatu yang harus dicita-citakan, kan gitu. Nah, lompatan sampai niatan kerentek nyalon itu gimana ceritanya, Gus? Ya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Yang saya hormati juga Direktur Pasca Sarjana Prof. Badri Munir, sehat selalu Prof. Alhamdulillah Pak Bupati, sehat. Terus ada juga Pak Rahman Janto. Assalamualaikum Mbak Bupati. Semuanya. Saya alhamdulillah ini diberi kesempatan sama Prof. Suparto bisa diskusi dengan orang-orang hebat. Terima kasih Mbak Tika juga, selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ya, saya belajar banyak terhadap Prof. Suparto juga sering mengisi di DPRD Kabupaten Gresik. Alhamdulillah ilmunya sudah banyak yang terserap karena memang terlihat bahwasanya guyonan saya itu kadang-kadang ini butuh akselerasi, butuh lompatan. Tentunya bukan berarti di Dewan tidak puas atau seperti apa, tetapi kami melihat bahwasanya ini butuh lompatan. Gresik butuh ada hal baru,
kami waktu itu menulis bahwasanya Gresik baru ini yang diharapkan oleh masyarakat. Alhamdulillah. Seperti tulisan di jaketnya Gus ya. Itu seperti tulisan di jaketnya Gresik baru. Gresik baru. Ini yang benar-benar diharapkan masyarakat tentunya, Prof. Mudah-mudahan dengan bantuan guru-guru semua, profesor semua ikut terlibat dalam Gresik baru ke depan. Mudah-mudahan Gresik baru yang diharapkan masyarakat ini benar-benar bermanfaat buat masyarakat Gresik. Jadi nanti yang tagline Gresik baru, apa yang baru yang ditawarkan oleh Gus Yani ya? Masyarakat Gresik kok langsung tertarik Gus Yani dan milih kemarin itu pasti yang namanya Gresik baru ini ada yang baru yang ditawarkan. Bukan soal gini, baru Cak nanti banjir Kali Lamong tuntas, nah termasuk itu kan kemarin. Tentunya kita melihat problem ya, Prof. Problem yang ada yang belum terselesaikan. Kita juga melihat tentunya apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan hari ini, apa yang baik akan kami lanjutkan, dan tentunya atau juga ketika ada yang belum selesai harus kita selesaikan, terutama yang disampaikan oleh Prof. Suparto. Gresik punya persoalan yang mana banjir. Hampir hari ini di seluruh kecamatan di Gresik punya problem terkait dengan banjir. Tentunya ini berdampak di infrastruktur. Banjir dan juga infrastruktur jalannya yang kurang baik. Ini yang akan kami lakukan sesuai janji-janji kampanye yang kemarin sudah kami lakukan. Kita sambil jalan menyapa masyarakat, tentunya masyarakat mengharap banyak, terutama kesenjangan di wilayah antara selatan dan utara. Oh iya. Ini juga dirasakan oleh masyarakat. Dan yang pasti Gresik ini kan dikelilingi industri, Prof. Iya. Mulai dari ujung utara, ujung selatan, semuanya dikelilingi industri. Kita berharap setelah infrastruktur yang dibenahi, tentunya SDM yang harus kita target bahwasanya SDM di Kabupaten Gresik ini yang harus menjadi tujuan, karena banyak industri-industri di Kabupaten Gresik yang sampai hari ini belum terasa sangat signifikan terhadap kesejahteraan di masyarakat. Oh gitu. Jadi jangan sampai Gresik ini banyak industri, banyak polusi, nggak bikin sejahtera. Jadi jangan sampai kemudian gini Gus, jadi gak oleh nongkone, oleh pulute cok. Jadi sama dengan kalau kasusnya infrastruktur sudah bagus nanti, tapi kalau kena banjir rusak mana, rusak mana. Nah terus kemudian kalau industri memanfaatkan sumber daya di Gresik, setelah gunung-gunung sudah habis, setelah gunung-gunung ditambangi, nah kok kemudian pindah Gus ya. Nah ini banyak PR, tentu banyak PR jenengan ini ya, banyak PR gitu. Tapi bahasanya menarik tadi, perlu melakukan akselerasi ya, percepatan untuk tidak hanya personal jenengan dari dewan kemudian harus ke eksekutif, tetapi pikiran, gagasan, program-program, dan itu tentu saja bagaimana infrastruktur berpengaruh pada kesejahteraan. Tapi menarik Prof. Badri, beliau ini langsung to the point tadi itu, kalem-kalem to the point apa? Wes, ini banyak industri Pak, banyak industri, tapi bagaimana tingkat kesejahteraan ini kan belum ada transformasi bahwa tingginya industri, padatnya investasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lokalnya yang dirasakan oleh Gus Yani sehingga sampai mencalonkan diri, memberanikan mengambil langkah semacam itu. Tentu
Ini kalau dalam konsepsi transformasi kepemimpinan yang panjenengan juga tulis ini, ada tulisan Prof. Badri di Republika sebenarnya ini jadi pendengar-pendengar ini di mana-mana ini, termasuk di sini ada tim senior Republika hadir. Jadi sebenarnya Prof. Badri juga sudah menulis di Republika tentang bagaimana transformasi ekonomi, termasuk dari proses pilkada ini. Nah, Gus Yani bilang Prof. Badri tadi, bagaimana industrialisasi, investasi ini kok belum dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentu ada rumus yang bisa dibagi bersama-sama di forum semacam ini. Silahkan Prof. Badri. Masih mute, Prof. Tolong media digital dibuka. Sampun. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Jojo atas pengantarnya dan tentunya Bapak Bupati atas pengantarnya juga. Kalau melihat dari kondisi Gresik relatif sama seperti kondisi Pittsburgh waktu itu tahun 1970-1980. Sejak awal abad 20 memang Pittsburgh sangat terkenal sebagai kota baja. Tapi ketika tahun 1970-80 industri baja mulai kurang daya saingnya karena berpindah ke daerah lain maupun ke Cina, lama-lama kota Pittsburgh dari 2,5 juta penduduk menjadi hanya 100.000 penduduk gitu. Tahun 90. Terus wali kota Pittsburgh melakukan repositioning dan melakukan transformasi. Beliau bekerjasama dengan Carnegie Mellon University yang ada di sana, termasuk University of Pittsburgh, untuk melakukan transformasi daerahnya. Gitu. Karena memang Pittsburgh itu punya rumah sakit rumah sakit ya, Pittsburgh Hospital yang cukup gede. Dia mulai bekerjasama dengan Pittsburgh Hospital dan begitu dalam 20 tahun ini ternyata pilihan dari wali kota tahun 90 dari Pittsburgh itu bisa melakukan transformasi dari yang khusus Pittsburgh aja, Pittsburgh Hospital ada 50.000 pegawai yang ada di sana, dokter, termasuk peneliti-peneliti Indonesia juga banyak yang ada di sana. Betul, waktu itu saya ketemu di Konjen RI San Francisco, beliau bilang bahwa saya tiap tahun dapat $5 juta dari National Health Science Amerika gitu. Terus makin banyak orang yang memang melakukan penelitian di sana. Dunia pendidikan juga berkembang. Ujung-ujungnya adalah Pittsburgh bertransformasi dari industri tradisional menjadi industri yang advance. Kalau kita lihat saat ini posisinya Pittsburgh ketika Silicon Valley itu mulai hit ya, panas harga propertinya, sehingga perusahaan-perusahaan startup mulai nggak sanggup untuk ya. Memang hari ini banyak gangguan sinyal ini ya. Iya. Mohon maaf. Ya, normal ini kembali. Ketika Pittsburgh sudah mulai berhasil mentransformasi diri dengan bantuan Carnegie Mellon sama Pittsburgh University, para startup yang ada di Silicon Valley mulai pindah. Yang dulunya mungkin kayaknya agak susah pindah dari San Francisco sana, pindahlah ke Pittsburgh. Jadi ada Google, ada Facebook dan lain-lain yang kerja di sana, termasuk advance manufacturing yang lain ya, kayak baterai-baterai itu kayaknya pindahnya ke Pittsburgh semua. Nah ini saya yakin Gresik dengan background yang memang sangat kuat di manufacturing, nanti mungkin bisa melakukan transformasi diri dari yang manufacturing yang bernilai tambah rendah menjadi yang bernilai tambah tinggi. Kalau misalnya kita lihat ada berita terbaru misalnya Pak Bupati, ketika Tesla mau membangun pabrik di Batang gitu. Tentunya kita tidak mungkin akan ngerayu Elon Musk untuk
masuk ke Gresik gitu. Padahal kalau dari infrastruktur, saya yakin Gresik jauh lebih advance, pelabuhannya lebih banyak, infrastrukturnya juga jauh lebih terstruktur lagi. Menurut saya nanti bisa saya membayangkan kendaraan listrik ini akan semakin menggeliat di Indonesia tahun 2025 lah. Tapi sebelumnya tentunya butuh pabrik baterai, butuh pabrik manufacturing ya, bisa menggandeng teman-teman yang dari Cina, produsen Cina. Tentunya kapan hari saya sempat diskusi dengan teman-teman dari Bapepros maupun Bapekot Surabaya. Kalau saya pasti langsung minta tolong sama Pak Luhut aja yang sangat dekat dengan Cina, langsung ngomong sama Gili atau BYD untuk melakukan investasi di Gresik dalam bentuk baterai listrik dan lain-lain. Itu salah satu cara yang membuat nantinya Gresik bisa mentransformasi dari manufacturing yang mungkin low value added menjadi yang high value added. Karena ketika ada pabrik yang memang sangat advance, nanti tenaga-tenaga yang dari universitas itu akan berkumpul di Gresik. Nah, itu akan membuat ekonomi akan semakin jalan. Itu yang dilakukan oleh Pittsburgh juga. Yang dulunya itu seniman, dokter, lawyer itu males ke Pittsburgh, sekarang kumpulnya di sana. Pemain-pemain musik semuanya kalau jualan ada album baru ya pasti ke Pittsburgh gitu. Nah, itu yang cukup menarik dari cerita Pittsburgh yang mempunyai kondisi yang relatif sama dengan Gresik. Gresik, ya. Jadi luar biasa. Itu, Prof. Harto. Itu sih sementara Gus Yani, karena yang lainnya nanti ketemu di kampus, ya. Ya, Bro. Jadi lainnya nanti ketemu di kampus. Jadi luar biasa. Nanti kita harus punya impian besar ini bahwa Pittsburgh dengan berbagai dinamika tadi, ya, kemudian bisa berkembang. Sekarang semua orang kepingin ke Pittsburgh. Nanti semua orang, tatkala kamu sekarang sudah ninggalkan Gresik gitu ya, ke daerah lain, mereka akan kembali lagi dengan cara apa? Akselerasi, kerjasama dengan kampus tadi itu yang juga disinggung, kerjasama dengan kampus ya. Sudah pilihan bagus, Pak Rahman, langsung Gus Yani ini, hari ini tadi sudah daftar ke sekolah pasca, besok tes. Ceritanya itu. Jadi besok itu beliau itu tes untuk masuk di sekolah pasca sarjana. Dengan demikian kan otomatis tanggung jawab akademik, moral, intelektual dari Prof. Badri semakin tertantang. Ide-ide tadi bagaimana menjalin komunikasi, orang meningkatkan investasi di Gresik, ternyata ada langkah-langkah harus politik juga tadi kata Prof. Badri dengan menyinggung, toko ini dekat dengan sini, caranya harus di situ. Gimana mintanya yang enak? Lewat kampus. Prof. Badri juga koncone yang petinggi tadi soalnya gitu. Nah, komunikasi harus dibangun bersama-sama dan saya yakin kepemimpinan baru pasti butuh pilar-pilar berkomunikasi, menyuarakan dengan rakyatnya, ide-ide birokrasi dan kampus yang hari ini kita coba untuk rajut bersama-sama demi kebaikan Gresik dalam kepemimpinan baru ini, Pak Rahman, peran yang bisa diambil media. Kemudian bagaimana saling bersinergi dengan media. Dan selama ini kira-kira yang dibutuhkan Gresik untuk mendekatkan semua stakeholders dan merasa bertanggung jawab pada Gresik baru, itu apa yang bisa diberikan? Silahkan, ini senior kita ini. Simak baik-baik, karena ini seluruh radio Jatim, pemda-pemda se-Jatim menyimak semua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, Prof. Suparto, Prof. Badri, Mbak Vika, dan para pemirsa pendengar yang semuanya. Tadi sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Prof. Suparto itu sebenarnya Prof. Suparto sudah tahu jawabannya, tapi beliau memang begitu, suka ngetes orang. Jadi suka ngetes orang. Jadi di mana-mana beliau itu berfungsi sebagai penguji. Jadi saya itu grogi kadang-kadang sama beliau ini kan. Jadi beliau sebenarnya ahlinya, tapi saya akan mencoba menjawab, mudah-mudahan
memenuhi apa yang dimaksudkan itu tadi. Selain sebagai sahabat jurnalis di Jawa Pos, saya juga memimpin lembaga The Jawa Pos Institute of Pro-Autonomy yang sejak tahun 2001 mengamati perkembangan otonomi daerah. Jadi Jawa Pos itu sangat berkepentingan agar otonomi daerah itu sukses. Kami termasuk yang mendorong karena Indonesia itu terlalu luas. Mestinya betul kata Prof. Badri tadi, Indonesia itu mestinya dibangun pusat-pusat pertumbuhan yang sangat banyak. Tadi contoh kasusnya Pittsburgh, yang dia dengan kekuatannya sendiri mentransformasi diri akhirnya bisa bangkit tanpa perlu cawe-cawe pemerintah pusat. Kalau di Amerika memang federal, jadi hubungan pusat dan daerah itu memang hanya urusan yang sangat sedikit. Nah, di Indonesia ini hubungan dengan pusat masih banyak, terutama kalau lewat provinsi itu dengan hubungan perbantuan istilahnya kan. Provinsi sebagai pemerintah, wakil pemerintah pusat di daerah itu masih gampangannya mendampingi pemerintah daerah untuk bagaimana agar problem antar daerah, misalnya kayak di Gresik ini kan sebenarnya problemnya kan gerbang Kertasusila kalau dulu, iya kan, dan karena itu dimaksudkan sebagai Greater Surabaya begitu kan. Dan kita melihat gerbang Kertasusila itu tetap aja slogan sejak dulu, tidak di situ tidak terjadi Surabaya Raya sebenarnya kan. Bangkalan tetap seperti itu, Gresik kadang-kadang juga jalan sendiri. Misalnya intermoda antar Surabaya Raya ini juga tidak connect, yang ada hanya Surabaya dan Sidoarjo saja, tidak sampai Gresik paling. Ya mestinya kalau Gresik saya pikir itu bagian dari nafasnya Surabaya sebenarnya, nafas industrinya Surabaya itu sebagian ada di Gresik. Dan bagaimana mentransformasi, saya pikir Gresik tidak buruk-buruk amat soal SDM tadi, musuhan Pak Bupati belum puas. IPM tadi kan Gresik sudah 75 lebih kan, nasional masih 71, artinya kalau kita berangkat dari Pemda, itu Cobi, saya yakin orang-orang Pemda itu mayoritas itu orang yang sangat pintar. Pasti ada gelarnya S2, S3, S1, karena sekarang untuk jadi ASN kan harus sarjana kan begitu kan. Jadi asumsinya mereka sebenarnya sumber daya yang sangat baik, jauh lebih baik daripada zaman apapun di masa Republik ini, karena sebenarnya kan kita ini makin maju, tapi karena kita berada di pesawat jumbo jet begitu, Indonesia itu kayak Boeing 747, orang lain melihat kita itu bertransformasi cepat, tapi kita sendiri nggak puas karena kita ada di dalamnya, nggak terasa. Kalau contohnya, sebagai contoh gampang misalnya, orang-orang Afrika itu kalau belajar pertanian ke Indonesia, padahal kita sendiri merasa, kok impor terus kok ini kan gitu kan. Tapi orang Afrika melihat kita ini, kok hebat ya, bertani dengan lahan kecil begitu hasilnya banyak kan begitu kan. Jadi kadang-kadang kita perlu menyemangati bahwa kita ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Cuma kita kadang-kadang memang tidak puas. Dan bagus tadi Pak Bupati itu berangkatnya memang harus tidak puas. Kalau puas berbahaya kan. Mau dilantik sudah puas kan, itu pasti saya tidak melihat semangat beliau yang langsung daftar sekolah pasca sarjana tadi itu. Semangatnya memang beliau itu gampang dikompori untuk urusan yang baik kan begitu kan. Jadi berangkat dari itu, pengalaman saya meneliti di CPIP, kemudian juga menjadi juri kompetisi inovasi publik di Jawa Timur sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin 5-6 tahun yang lalu. Juga kami sendiri menyelenggarakan awarding dulu, tapi karena sudah diambil alih oleh pemerintah, karena tujuan kami itu memang waktu itu menyemangati agar pemerintah daerah itu berinovasi. Nah, dari pengalaman lama itu, saya melihat ada 3 kepemimpinan di daerah di Jawa Timur soal inovasi. Karena setiap daerah wajib berinovasi, mau tidak mau. Karena inovasi itu berangkatnya pasti di situ tuh banyak masalah yang tidak tercover oleh APBD. Nah, ini
ini berangkatnya inovasi. Kalau sudah berkecukupan, APBD-nya melimpah, itu bukan inovasi, namanya dia ekspansi. Karena punya uang, kemudian mengembangkan, membangun sesuatu yang besar dengan biaya yang kita tidak kesulitan. Tapi kalau bagaimana terobosan dibuat, itu kita harus inovatif. Berangkatnya dari masalah, dan masalah ini tidak cukup biayanya untuk mencapainya. Dan itu sangat banyak contoh. Kalau nanti Pak Bupati melihat CIP Jatim, CIPP Jatim, itu punyanya situs punya Provinsi Jawa Timur, atau Kemenpan itu punya Sinovik. Itu ada ratusan inovasi unggulan yang diseleksi dari seluruh Indonesia. Kalau Sinovik, kalau Kofablik itu dari Jawa Timur, itu intinya adalah hasil olahan pemikiran para teman-teman di Pemda yang tadi saya bilang tadi, SDM-nya itu baik semua sekarang ini. Jadi kita harus yakin itu, bahwa mereka itu disuruh apapun bisa, asal diberi kepercayaan. Nah, dari soal suruh menyuruh ini, saya melihat ada 3 kepemimpinan selama di Jawa Timur. Saya juga kadang dulu jadi merintis kompetisi inovasi di Jawa Barat juga, dulu di Jawa Tengah. Pak Jokowi itu termasuk penerima award JPIP dulu, pada masa beliau menjadi Bupati Wali Kota. Kan ada 10 saat itu ya, 10 yang jenengan beri penghargaan itu. Ingat saya. Jadi itu belum apa-apa waktu itu Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi pernah jadi narasumber kita saat kita meneliti manfaat otonomi daerah saat beliau masih jadi petugas pengusaha mebel. Jadi belum jadi wali kota bahkan. Jadi intinya adalah ada tipe kepemimpinan bupati dan wali kota, karena di situ basis otonomi. Ada tipe yang melihat anak buahnya yang pintar-pintar itu dalam 3 kacamata. Dan saya yakin nanti Pak Bupati pasti yang ketiga. 1, dia tidak punya ide, tidak punya arahan, dan mengganggu anak buahnya yang mau berinovasi. Karena punya kepentingan-kepentingan sempit yang harus dipertahankan. Ini pasti daerahnya tidak maju. Bapak bisa lihat, tidak usah saya sebut, pasti itu Bapak sudah bisa membayangkan kira-kira di mana. Dan hasilnya kadang-kadang bupatinya kena masalah, daerahnya tidak maju, kemiskinannya tambah masalah, dia tidak pernah punya inovasi yang menonjol. Yang kedua, ini baik juga sebenarnya yang kedua ini. Bupatinya ini sebenarnya menyadari dia tidak punya arahan, tidak punya ide, tapi dia membiarkan anak buahnya berinovasi. Ini juga ada. Ini baik, ini sebenarnya sudah sangat baik. Artinya dia menyadari bahwa tidak semua permasalahan daerah dia paham, tapi dia membiarkan anak buahnya yang sudah lama di birokrasi ini berinovasi. Bagaimanapun, birokrasi itu adalah kelajaannya birokrat. Dia jauh lebih lama daripada pemimpin-pemimpin politik yang datang dan pergi. Dia pasti tahu lebih dalam tentang apapun, tentang pemerintahan, asal diberi kepercayaan. Dan fungsi bupati wali kota di sini selain direction juga controlling, agar dia tidak ngeladur, kan gitu kan, tidak kebablasan, kan begitu kan. Itu tapi sebenarnya kalau dia tidak punya arahan, tidak punya direction, dan membiarkan anak buahnya inovasi, ini sudah sangat baik. Tapi ada yang ketiga, dan ini saya yakin Pak Fandi, Pak Gus Yani ini nanti yang ketiga ini. Dia punya direction karena pernah menjadi anggota ketua DPRD, dan anak buahnya juga semangat berinovasi. Nah ini yang sebenarnya yang paling ideal, dan kita tidak usah menyebut provinsi, kabupaten, kota mana yang seperti itu, yang awardingnya sering menang, bupatinya juga terpilih 2 kali, misalnya kan begitu, dengan mudah, misalnya kan gitu kan. Itu pasti karena transformasi di masyarakat itu terasa di masyarakat. Nah, jadi begitu, Prof. Marto. Jadi saya pikir pilihannya itu sebenarnya sangat mudah bagi Gresik, apalagi Gresik itu kan tidak jauh dari UNER kan. Kalau bisa minta. Dan di Gresik juga banyak perguruan tinggi yang bagus. Ada Universitas Semen Indonesia misalnya kan, kemudian ada UM Gresik, ada itu yang artinya di situ sebenarnya sebenarnya sangat banyak tenaga-tenaga yang siap diajak berpikir dan diajak
maju. Ya, betul. Jadi ini tadi Wejangan ini kuliahnya sudah 1 semester ini. Jadi apalagi nanti kalau bisa disambung antara ya senior kita ini, beliau ini juga alumni UNER. Jadi Pak Rahman Budianto ini alumni UNER, panjenengan alumni UNER, Prof Badri semuanya di UNER gini, dan apalagi langsung daftar. Bagaimana kiprah ini disinergiskan? Ikuti dulu yang satu ini, Mbak Tika, tampilkan posisi dan kita sapa seluruh jaringan radio di Jawa Timur melalui Suara Sidoarjo. Iya, baik, terima kasih Japarto sebagai host kita di program Erlangga Forum sore hari ini dan sahabat Jawa Timur. Nanti kita juga sahabat Jawa Timur dan juga sahabat Erlangga Forum ya yang sudah bergabung sore hari ini. Kita nanti akan lanjut lagi untuk diskusi atau pembahasan kita. Dan saya juga ingin sapa dulu, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Silakan Anda yang juga ingin ikutan sharing bisa manfaatkan telepon di Suara Sidoarjo 0318961514 atau juga bisa lewat WhatsApp ya di 0821-3264109. Yang sedang nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Multiplatform bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom chat juga, ataupun yang saat ini ingin diskusi ataupun sharing ada Rama Eka juga di redaksi Suara Sidoarjo yang siap untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda ya. Yang juga disiarkan sore hari ini bukan hanya di Suara Sidoarjo tapi juga di Suara Gresik, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Talk and Music Hits Suara Sidoarjo, your multi-platform radio. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau
rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag Klinik Gratifikasi. Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi berikutnya. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600, juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Erlangga Forum dan sahabat Jawa Timur, kita sedang membahas tentang arah kepemimpinan baru. Masih bersama dengan host kita, Japarto. Iya, Mbak Tika. Luar biasa. Ini pertanyaannya sudah antri yang dihapus saya. Pertanyaannya ini. Cuma saya ingin menegaskan ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Rahman Budianto, luar biasa, Gus Yani. Sebenarnya soal gerbang Kertasusila dan tadi itu, ini saya istilahkan sekarang ini Pak Rahman, kita sedang dalam situasi yang paling ideal, yaitu apa? Segitiga Bermuda. Saya istilahkan segitiga Bermuda ini. Segitiga Bermuda, Surabaya, Gresik, Sidoarjo dipimpin arek nom-nom kabeh. Iki pemuda-pemuda semua. Saya istilahkan segitiga bermuda. Jadi kalau dulu gerbang Kertasusila itu jargon tok kata jenengan, kok ono akselerasi yang signifikan misalnya. Nah, ini kan anak muda semua. Ada Gus Yani di Gresik, ya. Kemudian Gus Mudor yang di Sidoarjo. Insya Allah pekan depan beliau juga di acara Erlangga Forum. Apa mana ini jadi sak dulur. Ya. Ditambah yang di Surabaya. Ya, di Surabaya. Nanti saya yakin ini Surabaya tentu tidak akan lari sendiri karena punya daerah penyangga, yaitu Gresik dan Sidoarjo dan istilahnya sekarang Surabaya Raya. Kalau salah satu daerah penyangga itu tidak mendapatkan atensi yang sama, saya yakin tidak akan ada kemajuan yang bermanfaat untuk wilayah sekitar. Nah, sekarang banyak, saya setuju sekali ungkapan-ungkapan birokrasi sekarang lebih terdidik, lebih cerdas. Ini ceritanya Gus Yani, ya. Orang-orang Pemda Gresik iki saiki ASN ngrungokno kabeh iki, kirim SMS nang aku kabeh iki pertanyaan ini. Di redaksi juga sudah ada pertanyaan ini, Jak. Ojo takon tok ya program ae awak muso nang nggone Bupati anyar aku ngono. Ya. Jadi tapi oke,
terima kasih sekali para sahabat Erlangga Forum. Yang Mbak Tika dibacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di studio ya. Iya, saya ke Panji dulu, silakan Panji. Masih mute Mbak Tika? Oke. Iya. Sebentar. Iya, silakan Panji. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang dua-duanya kebetulan warga Gresik ya. Iya. Kalau di Sidoarjo ada Gus, seperti yang disampaikan Cak Parto tadi, kalau di Sidoarjo ada Gus Mudlor, kalau di Gresik ada Gus Yani. Jadi ini kalau saya punya hajat berarti perlu ngadep ke Gus Ali ini berarti ya. Oh iya. Pertanyaan dari Bu Sumiati di Benjeng ini untuk Pak Bupati Gresik. Beliau menyampaikan mohon selama kepemimpinan Bupati baru ini ada pembangunan supaya lebih ditingkatkan, tidak ada kesenjangan antara desa dan kota karena selama 2 periode dengan Bupati sebelumnya masih kurang baik. Kemudian Pak Abdul Majid, warga Cermai yang menyampaikan juga itu sama. Yang tadi siapa nih Mas Panji? Dari Bu Sumiati di Benjeng. Oh, Sumiati Benjeng. Iya, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Abdul Majid. Soalnya Benjeng ngalami banjir iki opo jadi takone ngono ya. Matur nuwun tapi penting ini. Nggih. Bu Pak Abdul Majid di Cermai, ini kawasan yang beliau itu mengatakan tiap tahun pasti panen banjir. Mohon upaya konkretnya karena gonta-ganti bupati kok masih tetap aja. Itu 2 pertanyaannya, Cak Parto. Tetap banjir aja dan ini nanti soal banjir seneng tadi yang dari Benjeng, dari Cermai, Gus Yani demi bisa menuntaskan persoalan panjenengan akhirnya kuliah daftar di sekolah pasca itu yang dipilih ngerti Pak Rahman, yang dipilih apa? Magister Manajemen Bencana. Jadi biar dapat bekal konsepsional, tetapi tadi itu kata Prof. Badri, apa yang ideal, konsepsional, eksekusinya tetap perlu jalur politik. Jadi Gus Yani karek nyambung aja. Nama yang disebut Pak Direktur tadi itu insya Allah juga Dewan Kehormatan Sekolah Pasca Sarjana. Itu halnya. Gitu. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul ada 6 ya, dari rata-rata juga dari banyak dari ASN Gresik ini, Gus Yani ya. Misalnya yang apresiasi dari Mas Rian Pramana misalnya dari selamat untuk Gus Bupati. Saya sebagai ASN di Gresik ini senang kalau apa salah satu perencanaannya berkenaan pengentasan kemiskinan. Nah, dalam pengentasan kemiskinan di 9 navigasi perubahan Gresik Seger, karena di Gresik Seger, oh berarti ini kayak mengikuti terus ini kampanye jenengan arah-arah ini ya. Gresik Seger ini mohon dipertimbangkan untuk pengembangan big data kemiskinan. Rian, alhamdulillah Gus Badri, saya yang manggil Gus, saya wong santri direktur. Ini Gus, Rian ini daftar, ini nyinggung big data, tapi beliau besok itu juga ikut tes daftar S3 PSDM. Jadi ini tahu bupatinya daftar, dia langsung melok nonop-nonop daftar ya akhirnya ya. Jadi tentang big data kemiskinan yang berbasis NIK NIK sehingga program-program Propur lebih inklusif. Terima kasih Pak Bupati katanya begitu, agar mengentas kemiskinan yang inklusif. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang lain banyak dari berbagai pihak nanti kita akan sampaikan, tapi tolong bisa direspon oleh Gus Yani terlebih dahulu. Silakan Gus. Ya, terima kasih Prof. Tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang luar biasa. Saya mencoba menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Rahman yang memang hari ini gerbang Kertasusila ini jangan sampai menjadi slogan. Surabaya Raya ini yang mudah-mudahan dengan kepemimpinan baru dan rata-rata masih usia muda, mudah-mudahan komunikasi ini bisa terjalin dengan baik. Kita tumbuh bersama, eranya bukan era kompetisi, tetapi kolaborasi. Berharap
ada satu macam komunikasi baik antara Gresik, Surabaya dan Sidoarjo, yang mana yang berkaitan dengan apa yang sudah dipertanyakan oleh teman-teman yang ikut menghadiri acara di forum sore hari ini, baik maupun dari Bu Sumiati, terus Pak Abdul Mujid yang mempertanyakan terkait dengan pembangunan dan juga persoalan-persoalan banjir yang ada di Kabupaten Gresik. Ini butuh kerja keras, butuh kecepatan, dan juga butuh kayak inovasi agar lompatan-lompatan ini bisa tercapai sesuai target. Masyarakat sudah banyak menggantungkan harapan bahwasanya dengan hadirnya Gresik baru, berawal dari ketidakpuasan, persoalan-persoalan yang ada progres yang langsung, karena politik hari ini juga bukan lagi politik yang penuh pencitraan, tetapi butuh aksi nyata. Sudah bukan zamannya foto di kolong jembatan, itu sudah lewat, tetapi butuh hasil yang keras. Oh, Kali Lamong progresnya seperti apa? Judul Arab sudah sampai di mana? Pembebasan lahan, kalau memang ini kewenangan kabupaten, segera dieksekusi. Pemerintah harus berani mengambil resiko dengan harapan, dengan bahwasanya target bisa tercapai. Karena keberhasilan ini tidak akan tercapai dengan gaya cara yang diulang-ulang. Harus ada hal yang baru. Ini yang harus mungkin kami akan bekerja seperti itu. Kita harus sebagai anak muda tentunya butuh kecepatan agar Kali Lamong yang selama ini menjadi keresahan warga, karena banjirnya sudah tidak hanya di Benceng, Cerme, tapi bahkan sampai di kota juga mengalami banjir. Dan ini yang menimbulkan kerugian yang begitu besar. Kerugian yang mana sangat meresahkan warga. Tetapi saya melihat, Prof, melihat apalagi hari ini dimulainya ada vaksin. Saya yakin karena saya punya keyakinan bahwasanya vaksin ini sebagai solusi. Saya hanya melihat sudut pandang yang berpositif bahwasanya ini bagian dari ikhtiar, ini bagian dari solusi. Tentunya pertumbuhan perekonomian juga akan membaik. Dengan akhirnya vaksin yang hari ini sudah dilakukan serentak, walaupun ya ada yang pro dan kontra, tetapi supporter di luar pertandingan biasanya pasti seperti itu. Mudah-mudahan vaksin sudah mulai dilakukan. Terus apa yang disampaikan tadi, sumber daya manusia di Kabupaten Gresik, di Pemda, jajaran Pemda sangat baik sekali, sangat mumpuni, siap. Mudah-mudahan saya dan Bu Min bisa berkolaborasi dengan baik. Kita butuh kerja keras, butuh inovasi. Ini yang diharapkan masyarakat. Dan tentunya yang terkait dengan big data, bicara big data, ini yang suka dilakukan anak muda. Bicara data ini kan harta karun masa kini. Tentunya kami akan membawa teknologi ini di
pemerintahan dengan ada kecerdasan teknologi yang dibawa masuk ke pemerintahan, otomatis ini akan menjadi ada modal kecepatan yang baik maupun terkait dengan kebijakan-kebijakan. Nah, iya. Mulai dari di dinas sosial kita akan memperbaiki data base yang hari ini masyarakat jelas siapa yang menerima bantuan, terus bantuan yang benar-benar tersalurkan. Ini yang harus kita perbaiki. Karena persoalan data, saya kira hampir semua punya persoalan. Punya persoalan di data. Lah ini yang harus kita perbaiki. Kita lihat banyak di dunia film bahwasanya data itu yang benar-benar luar biasa diolah dengan baik. Akhirnya ada kecepatan yang didapatkan dan sesuai apa yang diharapkan ini yang menjadi targetnya. Ini yang akan kami bawa, mudah-mudahan. ASN tadi yang menanyakan, terima kasih. Apalagi mengikuti 9 awak karsa yang kami di Gresik Seger juga. Gresik Seger. Ngikuti Pak Bupati ini biar sambung soalnya. Jadi alhamdulillah Gus Yani, kalau bicara sampai urusan big data, alhamdulillah ini langsung Probadi itu langsung gini, mantuk terus itu. Kenapa? Karena kita juga buka magister data science. Mantap. Jadi sekolah pasca ini, Pak Rahman, kita punya magister data science, kita punya magister venture creation, kita akan punya magister budaya kreatif, kita akan punya magister pemberdayaan perempuan, magister administrasi kependudukan. Dan tadi sebelum acara ini kami rapat Pak Direktur dengan Kepala BKKBN seluruh data kependudukan nanti bersama Pak Dirjen Dukcapil dan juga Kepala Dinas Kependudukan di-share di sekolah pasca untuk dianalisis, dikaji bersama Gus Yani. Jadi nanti tentu hal-hal semacam ini bentuk dari kolaborasi tadi. Bagaimana kampus merespon pikiran pemimpin baru. Kata jenengan gini, semua ada persoalan. Oh ya, pemimpin baru untuk menyelesaikan persoalan. Kan gitu. Nah, persoalan itu juga perlu konsepsi-konsepsi akademik. Untuk itu, Prof. Badri sudah nulis di Republika kemarin itu tentang pilkada dan transformasi ekonominya gitu. Gus Yani sudah menawarkan kolaborasi dan bagaimana kampus kemudian meresponnya untuk memperkuat transformasi ekonomi itu perlu dijelaskan lebih detail itu Prof. Badri. Silakan Prof. Badri. Untuk jadi panduan loh, beliau ini menyusun renstranya Gresik ini soalnya. Silakan Prof. Badri. Terima kasih Prof. Jojo, Pak Bupati dan Pak Rohman tadi sangat menarik terkait dengan 3 jenis pemimpin tadi. Luar biasa. Pasti itu karena kajian yang cukup matang dari teman-teman Jawa Post Institute terkait dengan bagaimana cara memulai transformasi ini. Kalau tadi balik lagi ke cerita saya tentang Pittsburgh tadi, tentu masing-masing kota yang saya tulis itu memang ada Pittsburgh, Pineng, baru Banyuwangi. Gitu. Saya lihat juga wawancaranya Gus Yani ketika di awal nyatakan menang, ngomongnya saya akan mengacu pada Banyuwangi. Gitu. Nah, ada sesuatu benang merah sebenarnya yang ada di tiga kota tadi. Kalau saya mengacu pada konsep Profesor Huysman ya tahun 1958 digunakan konsep linkage ya, baik backward, forward maupun total linkage. Backwardnya itu misalnya berapa sih industri yang nantinya akan terpengaruh ketika saya memulai transformasi pada sektor ekonomi ini. Gitu. Terus habis itu yang forwardnya berapa? Gitu. Kalau misalnya saya ngecek dari sisi Banyuwangi aja ya. Kalau dari Banyuwangi tentunya backwardnya adalah para kepala desa atau penyaji-penyaji atraksi wisata yang ada di sana.
Sedangkan yang forwardnya tentunya industri kuliner, hotel, dan lain-lain. Yang ketika itu digabungkan, akhirnya GDP per kapitanya Banyuwangi meningkat sangat pesat gitu selama 10 tahun terakhir. Ini juga sama dengan yang dilakukan oleh Pineng. Waktu itu Pineng itu juga bingung karena mereka tidak ada di dekat ibu kota, tapi mereka punya USM, University of Science Malaysia, punya fakultas kedokteran. Akhirnya mereka membuat medical tourism. Nah, begitu orang sakit, ingin melakukan operasi jantung kardiovaskuler, ya, spesialisasinya memang hanya 2 di Pineng itu, untuk medical tourism, kardiovaskuler sama fertilitas. Nah, fertilitas ini segmennya adalah yang orang Cina, sedangkan yang kardiovaskuler ini favoritnya orang Indonesia gitu. Karena senang makan Padang, soto Medan dan seterusnya. Jadi kalau sakit jantung ya ke sana. Operasinya jauh lebih murah 1/3 atau 1/4 dari Indonesia. Nah, kalau operasi soto Lamongan juga Pak Direktur. Iya. Ini kan diiklankan. Iya, setelah itu baru mereka pasti akan ngajak keluarga, terus habis itu pasti hunian hotelnya naik, terus orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata akan naik juga. Jadi balik lagi ke konsep transformasi tadi, tentu perlu ada hitung-hitungan, analisis kira-kira industri mana yang akan menjadikan anchor. Satu lagi yang kemarin juga kami diskusikan di forum yang sama adalah Korea. Ini cukup menarik ini, Korea menggunakan anchornya itu adalah drama Korea. Drama Korea. Saya yakin semua yang hadir di sini pernah ya ke Korea. Di sana orang Indonesia itu yang hadir tiap tahun antara 2,5 sampai 3 juta. Kalau ditanya kenapa kok ke sana gitu, karena drama Korea. Pasti selfie-nya itu di area-area itu. Gitu. Begitu mereka datang ke sana pasti masalah kuliner ya. Mereka akan makan itu, terus habis itu musik suka karena memang menjadi background dari drama Korea. Fashionnya juga ikut. Nah, ujung-ujungnya nanti bintangnya itu pakai HP seperti ini atau pakai jam tangan seperti ini atau pakai gadget seperti ini. Nah, itu yang saya maksud dengan linkage tadi, total linkage-nya, baik backward-nya maupun forward-nya itu dapat semua. Sehingga itu bisa menggerakkan makin banyak sektor perekonomian yang bisa menunjang Gresik. Tadi yang saya sampaikan terkait dengan kalau Batang bisa attract Tesla, siapa tahu Gresik bisa attract BYD gitu. Pesaingnya yang dari Cina. Atau lewat jalur yang tadi yang saya sampaikan itu, begitu BYD masuk di sini, itu pasti akan makin banyak advance manufacturing yang akan datang ke sini, ke Gresik maksudnya. Jadi menggali potensi, Gus Yani, seluruh potensi. Jadi sepertinya dari Prof. Badri dan Pak Rahman tadi itu perlu pemetaan seluruh kekayaan, seluruh potensi di Gresik itu. Bila perlu nanti badan perencananya itu harus sudah mampu memetakan dan tahu, Gresik Utara ini anchornya di mana, potensinya apa, selatan gimana, utara, barat. Jadi semua sudah bisa terpetakan. Peta potensi itu akan menjadi roadmap pembangunan. Akan menjadi kalau tahu persoalannya bakal tahu bagaimana cara menyelesaikan. Kalau tidak tahu kan tinggal konsultasi ke kampus. Kan gitu Pak Rahman ya. Nah, untuk itu ide-ide inovasi, kreativitas anak muda dan ASN muda, saya yakin yang gabung di acara hari ini atau yang mendengarkan radio, saya yakin banyak yang mendengarkan radio Gresik itu luar biasa juga banyak. Dia akan menyimak kemana arah kebijakan pemimpin baru di Gresik ini. Dan Pak Rahman, ada yang sebenarnya untuk menggali semacam ini memang JPIP dulu, jenengan Jawa Pos Pro Otonomi memfasilitasi itu. Sebenarnya kami ini, Prof. Badri ini juga punya ide bagaimana akan ada Erlangga Award. Jadi akan ada Erlangga Award, tapi mungkin kategorinya yang akan kita beda-bedakan. Nah, jenengan itu paling berpengalaman hal ini, tapi tidak dibuka di sini. Kayaknya kita perlu berkolaborasi antara panjenengan dengan sekolah pasca
bagaimana mengarrange tentang Airlangga Award ke depan, urusan pemerintah daerah. Tentu titik-titik inovasinya beda. Sampai jenengan sudah ketemu 3 kriteria pemimpin daerah atau ini. Nah, 3 kriteria itu. Nanti kunci-kunci itu tentu dikembangkan kan gitu. Nah, arah baru kepemimpinan yang hasil pilkada kemarin itu, tingkat optimisme Pak Rahman, kemudian dengan Gus Muhdor yang di Sidoarjo, Gus Yani yang di Gresik, di Surabaya, karena di Surabaya ini belum berani itu karena nunggu keputusan gitu ya. Ini kan tidak boleh salah satu daerah ditinggal, karena daerah penyangga kalau ditinggal ibarat rumah, tiangnya satu runtuh, goyang sebenarnya kan gitu. Nah, bagaimana tiga bermuda, istilah saya tadi itu Prof Badri, 3 bermuda. Ini segitiga bermuda, yaitu sama-sama pemimpinnya muda-muda. Ya. Hasil pilkada ini membangun sinergitas. Dan itu saya yakin hal-hal apa yang kira-kira bisa disinergitaskan antara Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu. Silakan. Ini tadi soal tawaran mau bikin awarding bersama dengan UNER itu sebenarnya perintah itu ya, itu saya nanti siap kita laksanakan loh. Beliau ini kalau merintah ya begitu caranya, seolah meminta padahal itu memerintah sebenarnya kan. Tapi itu baik, itu artinya baik, itu artinya baik, artinya UNER punya resource yang luar biasa untuk melakukan itu, dan itu bisa di-inline-kan dengan tugas-tugas mahasiswa yang konkret di lapangan dan melihat persoalan bergelut dengan the real life di Gresik, di Sidoarjo, di Surabaya, yang itu tidak habis-habisnya kalau dibuat skripsi, disertasi, penelitian, skopus itu saya pikir banyak sekali. Saya pikir itu ide yang bagus, Prof. Parto. Dan tadi merujuk kepada Prof. Badri soal Pineng, soal satu Banyuwangi, satu Pittsburgh. Pineng itu, sebutan Pineng itu sebenarnya juga transformasi. Aslinya Penang, mereka menyebutnya. Tapi kelihatan Penang dan Pineng, Penang yang baru itu Pineng namanya kan begitu kan. Kalau tolong dilihat etimologinya. Jadi betul, sekarang soal Guaya Pineng, padahal ya Penang dulu namanya ya, pohon Pinang itu sebenarnya kan. Tanjung Pinang kita punya. Itu artinya bagian dari rebrand kan gitu. Itu penting saya pikirkan. Nanti Gresik kalau transfer mungkin K-nya diganti X mungkin kan gitu. Biar agak gagah begitu kan. Gresik kan gitu kan gitu. Jadi artinya itu bagian dari termasuk branding, termasuk saya pikir yang ini to speak frankly ya, terus terang, mungkin yang belum kuat dari Gresik itu brandingnya. Jadi di situ banyak industri itu apapun adalah kekuatan. Dengan SDM yang memadai artinya itu sebagian besar yang menerima manfaat bekerja di situ berarti orang Gresik, karena SDM skala 75 itu saya pikir sudah cukup tinggi yang untuk memadai dalam partisipasi dan Gresik itu kebetulan kan jadi tempat tidurnya orang Surabaya ya Pak Parto ya. Surabaya, Sidoarjo juga jadi tempat tidurnya orang Surabaya kan. Iya. Tapi Gresik perlu membuat ruang hidup yang lebih nyaman. Saya pikir misalnya tadi soal lingkungan, saya pikir memang tidak habis-habisnya berbicara Kali Lamong itu. Mungkin sejak zaman Dendos dulu juga mumet mikir Kali Lamong. Zaman Airlangga itu, sejak zaman Airlangga itu. Apalagi namanya Airlangga itu mesti mikir banyu terus itu kan ya kan. Jadi mungkin yang perlu diperkuat di Gresik adalah ruang hidup yang nyaman. Gresik dan Surabaya sama panasnya. Tapi kenapa image-nya Surabaya lebih panas? Karena banyak ruang terbuka hijau dan di mana-mana ada pepohonan. Padahal nek dibuka kaca mobil ya tetap panas, gitu kan? Betul Pak Warto? Coba Pak Warto ini mungkin nggak pernah merasakan panas ya kan? Ya. Jadi saya pikir perlu misalnya industri-industri itu dipilah-pilah antara industri yang polutan, industri yang berbasis teknologi, dan itu kira-kira mana yang akan sustain dan tidak di situ. Jadi jangan-jangan nanti yang sustain itu malah yang polutan terus kan begitu kan. Tadi
impiannya Prof. Badri segala itu kan memasukkan industri berbasis teknologi mutakhir yang less pollution kan gitu kan. Jadi, sehingga ruang hidup bersih. Tapi dalam jangka pendek bisa dibikin misalnya peraturan daerah yang mewajibkan setiap industri itu jadi industri yang lingkungannya hijau. Kita lihat di Gresik itu kalau digali sedikit kan cadas ya kan, cadas yang putih itu. Tapi kalau kita lihat di sekitar Jalan Pahlawan itu kan tetap hijau, ya kan? Jalan Veteran maksudnya tetap hijau kan. Artinya di situ tetap bisa ditumbuhi tanaman-tanaman yang sangat, apalagi kalau nanti yang digalakkan itu misalnya tanaman buah. Jadi tanaman buah itu selalu, mohon maaf ini saya melihat urgensi dari Gresik itu karena di situ tempat tidurnya orang Surabaya. Bagaimana tempat tidur ini menjadi nyaman sehingga orang bisa spend waktunya banyak di situ, berbelanja banyak di situ. Jangan sampai tidurnya di Surabaya, di Gresik belanjanya di Surabaya. Karena begitu keluar tidak nyaman kan begitu kan. Jadi mohon Pak Bupati, mungkin itu saya pikir ini pekerjaan yang inovasi yang sangat gampang, misalnya mewajibkan industri menanami halamannya sekian persen dari lingkungannya adalah tanah hijau kan gitu kan. Nanti Gresik akan jadi sumber air, polusinya berkurang. Ini berkaitan dengan apa yang saya lihat dari, kalau istilahnya dari drone ini Pak. Saya mungkin kalau di lapangan mungkin sudah banyak, tapi kalau dilihat dari, kadang-kadang kita melihat dari atas kan, ini masih belum helikopter view. Ya. Jadi saya pikir Pak Bupati itu tinggal teken satu surat saja itu Gresik. Pengusaha itu sifat dasarnya adalah manut pemerintah, asal mereka usahanya aman. Apalagi kalau cuma untuk nanam pohon buah-buahan, misalnya mangga macam-macam itu saya pikir bukan urusan besar, tapi itu pengaruhnya akan sangat besar di Gresik. Karena banyak sekali industri Gresik itu yang polutan kan, sifatnya kayak industri semen gitu kan, industri yang berbasis pakai apapun yang pakai cerobong asap kan banyak sekali di situ kan. Nah, yang lain lagi, betul tadi kata sinergi Surabaya Raya itu tidak terelakkan. Karena selama ini kayak Surabaya ini Melayu dewe kan gitu kan. Gak nyopo karo orang-orang yang menyuplai tenaga ahli dari sekitarnya itu. Saya pikir kalau saya mau bicara terus terang, di masa yang lalu itu memang ada selalu zamannya Pak Karwo, zamannya Bu Khofifah ini kurang harmonis hubungan antara gubernur dan wali kota dan di sekitarnya ini. Padahal gubernur di situ bisa berfungsi menjadi semacam agregator dari ide-ide inovasi yang sifatnya berada di Surabaya Raya ini. Sebagai contoh misalnya perlu disambung misalnya kan sudah ada bis yang besar yang bagus itu, yang selalu nggak ada penumpangnya karena rutenya itu dibatasi, misalnya nggak boleh lewat bandara, nggak boleh apa. Itu perlu dibangun, disinergikan. Kalau yang gubernur yang ngomong, saya pikir Surabaya terpengaruh, Sidoarjo terpengaruh, mungkin Mojokerto terpengaruh. Kalau apalagi yang disebut segitiga bermuda tadi, idenya banyak, semuanya punya pikiran yang brilian, tapi kalau nanti muncul ego-ego itu tetap akan jadi gerbang Kertasusila. Gresik melaku dewe, Bangkalan melaku dewe, dan sebagainya, dan akan tetap begitu-begitu. Jadi saya pikir ini perlu transformasi yang paling penting itu agak kita, apalagi betul kata Gus Yani tadi, ini sudah bukan zamannya pencitraan, ini rakyat tuh pengen lihat hasil yang konkret. Pencitraan itu identik dengan ego yang sangat besar, karena dia pengen menguasai panggung itu sendirian. Ketok kan gitu kan. Kalau tadi disadari bahwa sudah tidak perlu pencitraan yang aneh-aneh, yang penting rakyat itu bisa merasakan kerja yang konkret. Saya pikir ego itu perlu dirembuk baik-baik. Bu Khofifah itu saya pikir orang yang sangat lapang dada gitu. Mau kalah 2 kali aja tetap lapang dada ya loh. Ya kan, gampangnya begitu kan.
Itu kan ujian yang sangat luar biasa. Iya. Dan beliau menjadikan jabatan gubernur, kita tidak melihat ada dendam politik atau apa begitu. Artinya kita manfaatkan itu sebagai untuk mentransformasi Surabaya Raya ini. Dan itu kalau tanpa gubernur saya pikir agak sulit, karena nanti kalau Bu Khofifah ini bisa kita ajak untuk beliau akan bisa mengunduhkan proyek-proyek dari pusat yang untuk Surabaya Raya ini. Sebagai contoh misalnya kan Sidoarjo itu sampai menjelang Gresik itu terganggu misalnya rel itu Pak, rel yang di sebelah Ahmad Yani. Sampai rel juga Legundi. Nah, itu seperti itu kan perlu sinergi yang itu, kalau perlu yang bawa uangnya ke sini itu pemerintah pusat. Asal ada kesepakatan itu kan. Bagaimana itu menjadi biaya transformasi yang sifatnya fisikal yang besar antar wilayah itu biar ditanggung pemerintah pusat. Asal kita tadi bisa merebut hati Bu Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kan begitu kan. Jadi saya mohon maaf, ini mungkin ini kritik yang agak terus terang. Selama ini hubungan antara ini kurang harmonis, kurang memanfaatkan posisi gubernur untuk kemajuan Surabaya Raya itu. Nah, terima kasih, itu luar biasa ini ide-ide ini. Bayangkan Gus Yani, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rahman ini. Ini kalau catatan saya sudah 3 lembar soalnya catatan saya ini. Sudah berlembar-lembar ini ya. Jadi, nah itu kalau beli ngundang beliau mahal, tapi kalau di sini gratis. Kalau di sini gratis gitu ya. Jadi terima kasih. Apalagi nih, kenapa lapang dada bisa dibangun? Dan ke depan saya yakin semakin sinergis. Ini ada rahasianya sebenarnya Pak Rahman. Karena beliau kan alumni Erlangga. Pokoknya Bu Khofifah juga kan? Bu Khofifah juga alumni Erlangga. Gus Yani ini alumni UNER dan sekarang mau melanjutkan. Kemudian Gus Mudor sendiri juga alumni UNER. Nah iya. Nah, sesama apa lagi kan gitu kan? Terus apa mana? Iya. Pak Rahman sebagai pemikirnya nanti, ya, konseptor urusan-urusan yang eksekutor, Pak Rahman ini alumni UNER juga. Prof Badri nyiapkan konsepnya. Saya yang bagian untuk ngeracik-ngeracik, kan gitu, nih. Kalau gitu kan semua bisa sinergi dan ternyata luar biasa Gus Yani. Kalau kita yang kita dengarkan dari Prof Badri tadi, kemudian dari Pak Rahman, rebranding Gresik. Yang penang itu dadi peneng, dadi pening, dadi pening, wis macam-macam tadi ini ya. Jadi Gresik nanti bisa juga Gritsik gitu ya. Gritsik. Jadi ini the grit betul untuk Gresik itu. Nah, tapi begini, sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga di saya, misalnya dari Mas Rizky Supriyadi. Gus Yani, nanti katanya kalau sudah jadi bupati, tolong izin-izinnya itu yang mudah. Mulai untuk kabupaten hingga kelurahan yang mudah-mudah Gus Yani. Sehingga izin jangan dimonopoli. Apa ana monopoli izin arek-arek iki sembrono iki. Wis aku jane gak wani mocong ini iki. Ono urusan izin-izinnya dipermudah. Terus pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah kalau urusan izin sudah dipermudah, mohon ini kayaknya Gresik juga perlu makam estate. Wah, ini urusan makam ini ternyata jadi persoalan ini di Gresik. Jadi saya dulu menghadiri pemakaman Abah Hamid, Gus Yani, Abah Hamid. Memang makam-makam di situ penuh memang. Akhirnya elek kuburan ini kepemane waktu pandemi ini. Jadi kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan, oh ini ono Wahyu. Wah, ini sudah masuk ke Gus Yani untuk Gus. Ono juga Gus yang tanya gini, ini Wahyu Tri ini. Nah, ini koyo jadi tim sukses jenengan barang arek iki kok foto-foto karo jenengan dikirim nang aku iki. Nah, ini bilang gini.
sampai ke Gus Yani, Gus, gaji-gaji dari THL pegawai-pegawai yang di lapangan nanti Gus ditingkatkan nih bahasanya Prof Badri, seger-segere dinaik no. Nah ini kami yang di pasca ini seger-segere sudah dinaik no ini oleh Prof Badri soalnya. Nah jadi artinya apa? Ini bukan pertanyaan yang maksud saya guyon bagi mereka, tapi atensi pimpinan, perhatian pada kesejahteraan staf-staf yang di lapangan, kemudian perusahaan perizinan. Ini kan urusan layanan publik ini. Kalau bahasa serius JPIP kan ini urusan public services itu menentukan. Kalau kasih izinnya mudah saya yakin, tapi zaman kayak begini Pak Rahman, mosok ono izin bulet ya aneh ya, semua digitalisasi, tapi suara dari peserta hari ini bukan peserta yang tercatat di 50 partisipan loh ya. Ini peserta yang tercatat di dalam jaringan streaming media digital. Karena ini kan disiarkan oleh 37 radio. Oke Mbak Tika, ada pertanyaan yang di studio? Ya, ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk di redaksi Suara Sidoarjo. Mas Puji. Iya. Baik, ini ada satu pertanyaan di WA 0821 3264 109. Ini dari Mbak Yeni di Balong Panggang. Mbak Yeni menyoroti tentang pemuda sekarang ini kok nggak suka ke sawah, malah sukanya kerja di pabrik gitu ya. Terus keluhannya Mbak Yeni ketika ada panen, karena di Gresik itu kan terkenal juga dengan banyak lahan pertanian. Justru kalau preman-premannya itu atau mereka yang bekerja di sana dari Bojonegoro dan Tuban, mohon Bupati Gresik ada inovasi untuk pemuda ini juga supaya mau ke bidang pertanian. Jadi ini luar biasa pertanyaan yang dibacakan oleh Mas Puji Harto ini. Jadi gini maksudnya, ini sahabat Erlangga Forum, ini akibat rebranding salah arah ini. Apa itu, Gus, ndok Gresik, ndok Lamongan, ndok Tuban, iku mbiyen iku wong nyambut gawe mereman lah akeh to, Gus. Biyen itu. Jadi preman itu Prof Badri, kalau di daerah saya itu dulu aku Lampung Bangladesh lah, bangsane Lamongan desa. Nah, terminologi bahwa aku nyambut gawe apa Pak? Mereman. Jadi mereman saat saya kecil dulu itu sehari 10.000, sekarang sudah ratusan ribu itu. Jadi preman itu freelance, sebenarnya kan dia pekerja freelance itu yang digaji hariannya sesuai pekerjaannya, yo popok, yo bersih-bersih. Wah, ini diterangno bahasa gini malah gak ada yang tahu ini ceritanya. Nah, entah ini dosane orang-orang ini Pak Budi Harto, jangan-jangan ini teman media juga. Nah, ini akhirnya ngeritik ini apa? Kenapa kata preman dikira penjahat? Padahal preman itu orang pekerja keras, bapak keluarga, dibayar harian, itulah preman. Kene opo rek, kon kok mentolo kata-kata preman dikira penjahat. Nah ini tadi ada pertanyaan dari warga Gresik itu, Kak, tolong petaninya itu tetap dari Gresik, premane kok dari Lamongan, dari Tuban, dari Bojonegoro. Preman di sini bukan kejahatan loh, rek. Preman di sini adalah pekerja harian. Nah, beberapa pertanyaan itu bisa direspon oleh Gus Yani lagi. Monggo Gus. Ya, terima kasih Bro. Itu mudah Gus. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Rohman, terus Prof Badri, yang mana Gresik butuh identitas. Saya lihat tadi Gresik anchornya di mana. Saya saat mengutip tadi dari Pak Rohman bahwasanya industri ini adalah kekuatan. Nah, tentunya Gresik ini yang menjadi bahwasanya Gresik ini dikelilingi oleh industri yang mana ini akan menjadi kekuatan di Gresik yang tentunya bisa berdampak terkait yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tentunya banyaknya industri, tapi
hunian di Kabupaten Gresik masih belum sehat. Jadi tentunya pabrik-pabrik itu harus perlu diberikan award sama yang tadi yang diundang bisa lingkungan kerjanya yang penuh dengan hijau atau tanaman buah atau seperti apa. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Terus yang terkait dengan transportasi Surabaya Raya. Nah, ini kayaknya juga dapat perintah oleh Pak Rohman juga. Ini mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngopi bareng. Mas Mugdor sama Wali Kota Surabaya terpilih, Mas Eri. Tentunya mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi ini benar-benar bisa terrealisasi. Transformasi Surabaya Raya yang menjadi terobosan di Jawa Timur tentunya. Apalagi mudah-mudahan dengan Ibu Gubernur, Bu Khofifah, sebagai senior di Universitas Airlangga, tentunya ini mudah ada komunikasi yang baik tentunya. Mudah-mudahan Prof minta doanya. Terus yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perizinan, terus kita bicara perizinan yang disampaikan Prof tadi di tahun 2021 seharusnya sudah tidak ada lagi kata perizinan yang susah, yang rumit, yang dengan kita bawanya teknologi, di pemerintahan Gresik baru ini mudah-mudahan pemerintahan yang terbuka, terus yang benar-benar pelayanan publik, mall pelayanan publik juga sudah hadir di Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan tidak hanya menjadi slogan juga, tetapi benar-benar di dalam mall pelayanan publik ini berjalan by system. Masyarakat bisa memantau langsung, masyarakat bisa melihat langsung progres perjalanan perizinannya sampai di mana, terus terus kelanjutannya seperti apa. Ini bisa terlihat, semuanya bisa terlihat lah dengan pemerintahan Gresik baru yang terbuka, yang akuntabel. Tentunya ke depan sudah tidak ada lagi yang namanya perizinan yang susah. Ini abad 21 kan Gus ya, itu abad 12, bukan abad 12 kira, abad 21 ya. Terus yang terkait dengan kesejahteraan tadi Mas Wahyu pertanyaannya itu. Gaji, honorer, THL, semuanya memang inilah tantangan di Kabupaten Gresik dengan APBD yang boleh dibilang dalam keterbatasan. Ini kita hari ini APBD kita 3,5 triliun, masih tertinggal jauh dengan Sidoarjo, apalagi Surabaya yang hampir 10 triliun, Sidoarjo kurang lebih hampir 5 triliun lebih. Ini menjadi tantangan. Bagaimana Gresik baru bisa memberikan kesejahteraan. Gresik baru menjadi rumah besar masyarakat. Di dalamnya ada THL, ada honorer, semuanya. Yang hari ini juga mengharapkan dalam kondisi sulit pandemi COVID-19 yang belum terlihat ujungnya. Tetapi mudah-mudahan dengan vaksin ini sudah ikhtiar. Sudah kangen sekolah, mengantar sekolah, dan semuanya ini sudah menjadi kerinduan, Prof. Nah, berharap ada peran di Kabupaten Gresik, ada universitas baik maupun Universitas Muhammadiyah Gresik, ada UISI, ada Universitas Komarudin, ada universitas yang lain di Kabupaten Gresik. Universitas UNER di Gresik ada loh, Gus. Mudah-mudahan, Prof. Iya. Loh, ada, sudah ada. Itu ya. Yang di Bunder situ, nggih. Nah, ini berharap ada komunikasi peran pemerintahan, peran akademisi, dan juga peran pesantren.
Bagaimana? Bagaimana ini menjadi satu kesatuan komunikasi bersama elemen masyarakat agar bisa kesejahteraan ini benar-benar bisa dirasakan di Gresik Baru. Betul. Yang terakhir terkait dalam pertanian. Nah, ini butuh pertanian butuh konsentrasi. Butuh konsentrasi, Prof, karena ini banyak timbul persoalan kelangkaan pupuk di Kabupaten Gresik. Padahal pupuknya di Gresik loh, Gus. Padahal pabriknya di Kebomas. Di Gresik. Jadi saya cerita sedikit tentang kampanye kemarin. Jadi ketika petani-petani di Benjeng ketemu petani di Balong Panggang, mereka dengan santainya, dengan naturalnya menanyakan kira-kira pabrik pupuk ini masih di Gresik apa sudah pindah ya, Gus? Ini cari pupuk susah, cari pupuk kok langka, cari pupuk kok dengan harga yang tidak terjangkau. Nah, mudah-mudahan kita kembali lagi. Data ini harus kita perbaiki. Jumlah luasan sawah, jumlah luasan tambak, ini harus benar-benar kita perbaiki. Karena kaitannya dengan kuota pupuk subsidi ini kan otomatis data yang harus disetorkan ke provinsi. Nah, ini yang ketika harus diperbaiki, mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi kelangkaan pupuk. Dan satu hal, amin. Kemarin saya sempat belajar sedikit, sudah menanyakan bahwasanya bagaimana kita menebus pupuk non subsidi dengan menggunakan anggaran kekuatan APBD. Nah, sasaran kita adalah pupuk non subsidi untuk sedikit menutupi kekurangan jika ada lagi kekurangan kebutuhan pupuk yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi pemerintah harus berani mengambil resiko. Kita coba di tahun ke depan kita gunakan kekuatan APBD, peran kepala daerah, komunikasi dengan industri, dengan korporasi, bahwasanya kita mencoba, kita mengambil langkah, berinovasi, mengambil pupuk non subsidi dengan kekuatan APBD, dan kita berikan pupuk tersebut ke petani dengan harga subsidi. Nah, ini akan kami coba berinovasi di situ. Oh ya, karena luar biasa. Anak muda hari ini mungkin melihat dunia pertanian mungkin sudah tidak menarik, Prof. Akhirnya karena cari pupuk langka, hasil panen juga ketika panen tidak sesuai yang diharapkan, belum terjadi, nanti belum ada lagi kendala ketika sudah baru menanam atau baru mengisi ikan di tambak, tahu-tahu kedisian apa nih Bu? Panennya banjir duluan. Iya. Akhirnya menjadi putus asa. Sudahlah. Akhirnya tinggalkan desa, cari pekerjaan. Berarti di Gresik akan dibangun urban farming. Wah, seperti juga Pak Rahman, alhamdulillah di Gresik dikembangkan urban farming. Kalau di Sidoarjo juga iya, karena Gus Mukhtar ini juga integrated urban farming. Yang ini Dr. Win langsung nyambung gitu soalnya. Jadi pekan depan kan dengan Bupati Sidoarjo kita. Nah, ada juga pertanyaan memang Gus dari warga Gresik yang lagi kuliah di Visipol UNER, ini Sukma Yeni, ya, ingin agar produk-produk perda dan sanksi-sanksinya itu semua uangnya kemana. Nah, ini harus jelas besok ke depan kalau dalam kepemimpinan Gus Yani. Tapi sebelum semua ini akan kita akhiri, kita dengarkan dulu komersial break berikut ini, karena ini sudah antri yang mau komersial break. Silakan Mbak Tika. Ya, terima kasih Jabarto dan sahabat. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat,
Kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk dan berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik dan periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sahabat, Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah KTKM. Syarat menerima fasilitas KTKM memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Juga pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KTKM, pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan juga tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KTKM, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, peningkatan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Untuk info lengkap, hubungi 15 00 225. 15 00 225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI, dan juga bisa lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Gak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Iya, dan sahabat Jawa Timur, kita kembali di program Erlangga Forum membahas tentang arah kepemimpinan baru. Tidak terasa sudah di akhir durasi waktu kita ya, Cak Parto. Silakan, saya serahkan kembali ke Cak Parto. Ya, sahabat Erlangga Forum, alhamdulillah kita hampir 2 jam ini tidak terasa, tapi kita sudah punya pemahaman yang sama bahwa arah kepemimpinan baru di Kabupaten Gresik slogannya tetap sama seperti di kaosnya Gus Yani tadi, Gresik baru. Apa yang baru? Skala layanan publiknya, mengatasi persoalan-persoalan panjenengan mulai banjire, pertaniannya, big datanya, semua akan berbasis digital. Urusan-urusan keberpihakan, bagaimana pemerintah hadir, ini terus akan disuarakan. Tentu dalam waktu 2 jam ini tidak akan cukup. Nah, di sesi terakhir ini memang ada waktu 2-3 menit masing-masing pembicara ya akan memberikan closing remark, closing statement kita. Tentu ini bukan yang terakhir bagi kita semua yang hadir hari ini untuk sesi ini, karena setiap Jumat ikuti selalu Erlangga Forum yang berganti-ganti, dan pada saatnya nanti tentu kita akan bersama juga pada Pak Rahman Budianto, kemudian dengan Gus Yani, dengan Prof. Badri Munir, tentu akan terus, yang penting sehat, panjang umur. Yang ikut hadir terus tak dungakno tambah rezekine melimpah barokah. Ya. Nah, sekarang sebagai pesan-pesan penutup ya untuk acara ini, karena Erlangga Forum membincang masalah ya, mencari hikmah tapi juga solusi untuk bangsa, solution for the nation. Maka saya persilahkan sekarang, kalau tadi itu dari kampus, buka-buka, kita sekarang, Pak Rahman Budianto ini yang wejangannya ditunggu meskipun cuma 2 menit, ya, biar terus dikenal, gitu. Monggo, Pak Rahman. Saya ingin menggarisbawahi saja dari apa yang kita diskusikan tadi, bahwa Gresik sebenarnya punya modal yang sangat hebat untuk bertransformasi. Dia punya SDM, dia punya industri, dia punya warga yang peduli, yang partisipatif, dan dia juga punya warga yang punya akses ke kota besar, yaitu ke Surabaya. Artinya bisa membawa manfaat, dia pendapatannya besar, kalau bisa belanjanya di Gresik itu luar biasa itu. Yang kedua, Gresik perlu membuat ruang hidup yang lebih nyaman, karena di situ jadi tempat tidurnya orang-orang yang setiap hari bekerja di Surabaya bergelut. Jadi lingkungannya tidak hanya bebas dari banjir, tapi juga nyaman untuk untuk berkongko-kongko, berjalan-jalan, gitu. Karena itulah sebenarnya esensi menikmati hidup itu di situ setelah penat bekerja begitu. Dan nanti kalau Gresik itu kaya dengan tanaman buah-buahan yang macam-macam, itu multiplier efeknya luar biasa. Dan yang tadi ada pertanyaan yang menggelitik, perizinan jangan dimonopoli. Memang harus dimonopoli. Kalau tidak dimonopoli, pemerintah minta izin kemana-mana kan kacau. Justru pemerintah itu memonopoli izin agar semuanya pasti. Nah, yang penting itu prosesnya harus transparan dan lebih cepat. Dan saya kira infrastruktur perizinan di Gresik sudah cukup on the track, tinggal dipercepat saja dan di-adjust, disesuaikan dengan Omnibus Law yang banyak mempengaruhi perizinan di daerah. Saya pikir sebenarnya Omnibus Law mempercepat transformasi di daerah asal kita bisa melihat energi positifnya. Dan saya kira kami percaya bahwa segitiga Bermuda itu nanti akan jadi segitiga yang moncer, yang kalau segitiga Bermuda itu agak misterius dan suka membuat, tapi di sini nanti akan jadi pusat pertumbuhan yang makin lebar. Kalau sebelumnya hanya berkutat di Surabaya dan kemudian di pusat-pusat industri, tapi nanti di masyarakat yang di desa juga akan kebagian. Saya pikir begitu, kita percayalah kepada para pemimpin muda ini, dan sinerginya dengan, jangan lupa sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Rahman Budianto sebagai senior yang wejangannya luar biasa.
Gresik di izin-izin monopoli pemerintah, iya mungkin ono agensi ku maksudnya paling. Jadi senang bisa dapat pesan dari panjenengan. Sekarang monggo Pak Bupati Gus Yani. Ini juga sekilas saya bacakan Gus Yani sebentar karena ini perlu dibaca. Ada saya Ilyas Rauf, pengurus BUMDes dari Benjeng, Gus. Paling enggak kan ini ono perhatian, Gus. Jenenge Ilyas, Gus, Ilyas Rauf. Nah, kepingin kenal Bupati ini, alhamdulillah pengurus BUMDes. Nah, sekalian Gus, monggo 2 menit. Apa gangguan jaringan? Di-unmute dulu. Belum di-unmute. Masih terkunci, Gus. Halo, Gus Yani. Gangguan. Ya. Halo, Gus Yani. Ya, tampaknya ada gangguan jaringan. Ya, maka saya persilahkan sekarang ngerangkum semuanya. Nah, kalau profesor biasanya cepet toh, ngerangkum begini ini. Pak Rahman ya. Saya persilahkan pada Prof. Badri Munir Sukoco. Masih di mute, Prof. Tolong tim media miliknya Prof. Badri kok masih mute. Terima kasih Prof. Jujo, Pak Rahman dan Pak Bupati. Yang jelas kita tahu bahwa program prioritas kelima dari Kabinet Indonesia Maju ini adalah transformasi ekonomi. Nah, pilkada kemarin ini cukup strategis karena diikuti oleh 270 daerah, kurang lebih sekitar 49,27% dari total daerah yang ada di Indonesia. Tentu peran daerah akan sangat signifikan dalam melakukan transformasi ekonomi nasional. Kalau pemerintah ngomongnya, mari kita bertransformasi, yang daerahnya tidak ada yang melakukan transformasi ekonomi, ya pastinya nggak jalan. Gitu. Nah, bagaimana cara melakukan transformasi ekonomi? Tentu yang pertama adalah memilih industri yang menjadi anchor tadi. Bisa menggunakan konsep yang paling sederhana, yaitu linkage effect tadi yang saya sampaikan, dan tentunya perlu dibangun dengan ekosistem. Tadi Pak Rahman menitik beratkan, saya hitung sampai 5 kali berhubungan terkait dengan gubernur. Gitu. Ya, saya pribadi setuju. Gitu. Kalau tidak melibatkan gubernur tentunya agak susah untuk mengeksekusi, apalagi ini terkait sama gerbang Kertasusila atau segitiga bermuda tadi. Perlu gubernur yang bisa mewadahi ketiganya. Jadi dalam ekosistem ini tidak hanya siapa yang melakukan industri, tapi juga pengambil kebijakan yang di atas, baik di pemerintah pusat maupun yang ada di pemerintah provinsi. Ya, kami berharap semoga diskusi pada sore ini bisa menjadi pemantik awal untuk transformasi ekonomi daerah, khususnya yang ada di gerbang Kertasusila, dan tentunya Erlangga Forum bisa menjadi forum untuk itu. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Jujo. Atenun. Terima kasih Prof. Badri. Pak Rahman, coba Gus Yani, kalau ekonom ini, guru besar manajemen itu, detail, kata-katanya Pak Rahman aja tentang gubernur 5 kali dihitung sudah. Menjadi satu data analisis itu ya. Nah, sekarang penutupnya memang dari Gus Yani, ajakan Pak Rahman sudah, kesiapan fasilitasi sekolah pasca oleh Pak Direktur kami juga sudah sekarang. Nah, harapan wejangan jenengan untuk ke depan, karena banyak sekali warga Gresik yang turut menyaksikan acara ini. Monggo Gus sebagai kata penutup nih, monggo. Masih di mute Gus, dibuka dulu. Terima kasih Prof. 2 jam sudah nggak kerasa waktunya dengan obrolan yang luar biasa. Saya terima kasih banyak Prof. Parto, Prof. Badri, Pak Dr. Rahman Budianto, semuanya yang ikut berpartisipasi. Tentunya Gresik butuh bantuan guru kita semua, butuh
jangan butuh masukan-masukan terkait dengan Kabupaten Gresik. Saya ingat tadi yang disampaikan oleh Pak Rahman, tentunya yang nomor 3 tadi, pemimpin yang punya arahan, punya direction, juga memberikan anak buah yang bisa berinovasi. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Mudah-mudahan itu yang benar-benar kita lakukan, dan juga tentunya butuh keajaiban di Kabupaten Gresik. Butuh keajaiban yang mana ini bisa didapatkan tentunya dengan cara hal-hal yang baru, bukan dengan cara yang lama. Jadi harus kaya inovasi yang benar-benar bisa berdampak di Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan Gresik Baru menjadi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Saya dan Bu Min bisa benar-benar memberikan yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Gresik. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih seluruh sahabat Airlangga Forum dan seluruh jaringan radio. Dengan kata-kata terakhir tadi saya ingin simpulkan adalah kita semua ternyata orang yang kaya raya karena kita punya harapan, punya masa depan lebih baik. Kata pepatah tua, orang miskin itu bukan orang yang tidak punya sepeser rupiah. Orang miskin adalah orang yang tidak punya cita dan harapan. Dan hari ini kita tidak miskin karena kita punya cita dan harapan Gresik Baru lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Suara Sidoarjo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ciaparto, juga para narasumber lainnya, Prof. Badri, Gus Yani, dan juga Pak Rohman yang sudah berbagi dan sharing bersama kita semua sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk radio di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur yang tergabung dalam Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Di sore hari ini Airlangga Forum yang disiarkan bersama sebagai radio host di Suara Sidoarjo, juga disiarkan bersama di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Rapapati Kota Pasuruan, Remaja Klasik Radio Malang, dan juga tentunya adalah Suara Gresik. Sore hari ini saya Tika Amsar juga harus pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.